Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini ya. Jadi di video kali ini saya akan mereview sekaligus memberikan tutorial pemasangan lampu ya untuk headlamp. Ini lampunya adalah Mini Pro G. Jadi seperti apa? Simak terus video ini sampai habis. Nah, untuk lampunya sendiri saya menggunakan Mini Pro G merek Otto ya. Ini tulisannya Otto H4 Pro Mini Pro G, dan di sini barangnya itu dijual terpisah ya, jadi tidak sepasang tapi satu piece saja. Nah, di kemasan tersebut juga ada beberapa spek kunci yang tertulis ya. Yang pertama di sini ada cut off-nya, itu jenisnya dia flat, jadi bukan RHD atau LHD. Kemudian tegangannya di sini bisa untuk 12 sampai 24 volt. Jadi tidak hanya mobil tapi kendaraan besar seperti bus dan truk itu bisa. Dan untuk dayanya tertulis 40 watt ya. Dan untuk ini ada tulisannya, ada lampu lasernya. Nanti kita coba saja. Dan dalam kemasan kardus yang sangat-sangat sederhana ini terdapat satu lampu Mini Pro G ya. Dan di dalamnya untungnya masih disediakan seperti busa ya, sehingga aman ketika ekspedisi atau pengirimannya. Tapi kalau kemasan sini bener-bener nggak niat ya, padahal harganya dia cukup mahal. Nah, di sini juga bisa Anda lihat untuk soketnya itu tipe H4 ya. Jadi ini khusus untuk lampu H4. Kemudian di sini ada drivernya yang ukurannya biasa aja, nggak besar juga nggak kecil. Kemudian ini lampu Mini Pro G-nya ya, dia tertutup cover semua, ada chrome-nya itu di bagian atas. Kemudian di belakang sini ada heatsink, tapi tidak ada kipas di belakangnya. Ternyata kipasnya itu ada di bawah ya, jadi kipasnya itu ada di dalam bukan di luar. Kemudian yang unik dari Mini Pro G ini dibandingkan Mini Pro G lainnya adalah sistem lampu dimnya itu dia menggunakan solenoid ya, jadi seperti bilet asli. Jadi begitu nanti ditekan lampu dim maka ada solenoid yang bergerak sehingga membuat cahayanya itu naik ke atas. Tidak seperti Mini Pro G lain yang menggunakan laser dan atau malah ada yang mengandalkan reflektor biasa sehingga cahayanya berantakan. Ini tidak, tapi nanti kita coba langsung ya. Nah, sebelum dipasang alangkah baiknya kita setel dulu untuk kemiringannya. Di sini itu setelannya ada di belakang ya, ada dua baut. Cuman yang pertama harus dilakukan adalah membuka dulu si bagian heatsinknya ini dengan cara diputar ke arah kiri ya, seperti membuka baut pada umumnya. Dan barulah di sini terlihat ada dua baut penyetelan yang itu tinggal dikendorkan saja, kemudian diputar kanan kiri sesuai kebutuhannya dan tergantung mobilnya juga. Oke, jadi Mini Pro G ini ada dua ya, dan satu lagi itu sudah saya pasang ke mobilnya. Bisa Anda lihat di dalam lampunya itu menggunakan Mini Pro G yang sama, cuman terlihat berbeda ya. Alasannya kenapa? Nah, sekarang akan saya jelaskan. Nah, itu di dalam sudah ada Mini Pro G H4 Pro yang persis seperti ini. Cuman kalau Anda perhatikan itu tidak ada lingkar merah dan cover atasnya ya. Itu kenapa? Karena untuk di mobil ini ya, mobil Ford Everest, ketika dipasang itu ternyata mentok kekecilan sehingga diwajibkan untuk membuka cover bagian atas dan lingkaran merah baru si lampunya ini bisa masuk. Sementara untuk Mini Pro G lain seperti RTD M01B itu bisa langsung masuk ya. Jadi sepertinya Mini Pro G H4 ini yang Pro ini memang dimensinya agak over ya. Jadi untuk beberapa mobil itu tidak PNP tapi harus dilepas covernya. Nah, kemudian setelah dilepas covernya, sekarang kita lepas itu lingkaran merah yang paling ujung itu ya. Itu dicongkel saja menggunakan obeng min, dan hati-hati jangan sampai lecet atau mengenai si lensanya. Nah, jadi seperti ini ya, untuk dipasang ke Ford Everest itu harus dibuka cover chrome dan cover merah yang paling depan itu. Oke, sekarang kita praktekkan ke lampu sebelah kiri ya. Ini kan sebelah kiri belum saya pasangin Mini Pro G, masih menggunakan LED lama. Langkah pertama silakan cabut soketnya, kemudian lepas saja ini karet pelindungnya. Kemudian tinggal tekan saja ini kawat pengunci headlampnya pelan-pelan, kemudian tarik kawatnya dan lampunya sudah bisa dilepas dari headlamp. Nah, ini untuk Mini Pro G yang barunya tinggal kita masukkan saja ke lubangnya hingga dipaskan ya, antara 3 titik penguncinya itu.
Langkah selanjutnya adalah pasang dulu ini untuk karet penutupnya ya, agar tidak kemasukan air. Kemudian setelah itu tinggal kita pasang heatsinknya, ini pendinginannya ya, itu dengan cara diputar ke arah kanan ya, seperti memasang baut atau drat atau mur ya, sama. Kemudian kita koneksikan dulu antara Mini Pro G ke drivernya. Dan langkah terakhir adalah mengkoneksikan antara soket H4 dari driver lampu ke soket lampu H4 bawaan mobil. Dan ini karena kabelnya ada nyisa ya, karena pakai driver, maka usahakan drivernya ini ditaruh secara rapi ya, sehingga buat mobil-mobil yang mungkin celahnya sempit yang hampir kena mesin itu jangan sampai nanti kegulung belt atau apa. Jadi pastikan ditaruh di tempat yang aman. Jadi pemasangannya sebenarnya cukup mudah ya untuk instalasi ke mobil, hanya saja untuk mobil Ford Everest ini perlu di effort sedikit ya, karena dia harus melepas bagian cover atas biletnya dan melepas si ring warna merah tadi. Tapi untuk mobil lain saya kurang tahu apakah terjadi juga, nanti mungkin yang pernah pengalaman silahkan tulis di kolom komentar. Nah, sekarang saatnya kita mengetes performa lampu Mini Pro G ini, dan ini yang saya nyalakan hanya headlamp saja ya, fog lamp tidak saya hidupkan agar kita bisa melihat dengan seksama bagaimana performanya di malam hari. Dan ketika mobil saya hadapkan ke tembok seperti ini ya, ini tembok di depan itu jaraknya sekitar 9 meter dari mobil, dan terlihat bahwa cut off nya ini cukup rapi, kuat sekali, cuman tidak sekuat billet asli ya. Ya wajar karena ini hanya Mini Pro G. Dan bisa dibandingkan tuh ada mobil lewat ya yang lampunya standar jauh sekali ya. Ini Mini Pro G jauh lebih terang daripada lampu standar halogen. Dan ini saya coba berdiri di depan mobil sekitar 9 meter ya jaraknya, dan saya tidak merasa silau. Kalau ada pendarahan di kamera itu wajar karena kamera dan mata indera manusia itu berbeda ya. Dan ini Anda bisa lihat untuk cut off nya di tengah itu ada kuning keorenan sedikit ya, kemudian di bagian sisi luarnya itu berwarna biru seperti billet pada umumnya. Nah sekarang ini saya tes ke jalanan yang kosong ya, depannya tanpa ada dinding atau tembok, dan memang sorot cahaya itu jauh, dan cut off yang rapi itu membuat juga di area pinggir itu juga terlihat bagus. Dan ini lagi-lagi seperti billet beneran, dan pada saat di dim seperti ini itu terlihat keunggulan dari Mini Pro G ini karena dia menggunakan solenoid, sehingga cahayanya itu bagus sekali untuk lampu dim, tidak berantakan atau tidak kecil seperti laser-laseran yang ada di mini billet lain ya, seperti RTD itu kan pakai reflektor dan laser, ini langsung solenoid, jadi dimnya ini luar biasa sekali untuk ukuran mini proyektor. Dan sekarang saya tes di jalanan yang super gelap seperti ini ya, dan bisa dilihat efek dari cut off yang rapi itu membuat juga cahayanya sangat rapi seperti ini ya. Dan ini salah satu Mini Pro G dengan cahaya paling fokus dan lebar ya, karena beberapa merek itu tidak lebar seperti ini, dan cut off nya rapi. Dan ketika sesekali di dim juga efeknya luar biasa ketika di jalan kosong seperti ini, karena dia menggunakan solenoid. Jadi memang keunggulannya adalah di bagian ini ya, si H4 Apro ini. Kalau dibandingkan dengan billet yang asli yang beneran memang tidak bisa sama persis ya, mau bagaimanapun billet beneran itu minimal ukuran lensanya adalah 2,5 inci, sementara ini hanya Mini Pro G. Tapi saya bisa akui ini cahayanya yang paling mirip dengan billet beneran ya, selama saya mencoba merek lain seperti RTD, M01B dan M01X itu tidak ada yang bisa seterang, sepadat, sefokus dan selebar ini cahayanya. Tapi memang keunggulan semua itu memang harus dibayar dengan harga yang memang paling mahal di antara semua merek. Dia ini ada di harga 390.000 yang artinya hampir menyentuh 400.000, yang dimana ada billet
beneran yang harganya sudah segini ya, karena sebelumnya saya udah pernah pasang di Chevrolet Optra itu billet beneran merek IPH Car itu harganya juga 390.000. bedanya kalau billet beneran Anda harus melakukan effort yang jauh lebih sulit ya, karena harus melakukan pembongkaran headlamp, belum lagi mengubah instalasi kabel. Sementara dengan Mini Pro G H4 A Pro ini Anda tinggal PNP, tidak perlu repot-repot, tapi cahayanya hampir seperti billet beneran. Jadi Mini Billet H4 A Pro ini menawarkan sesuatu hal yang berbeda kepada konsumen ya. Jadi dia mau memberikan cahaya yang hampir seperti billet namun sepraktis Mini Pro G atau sepraktis H4 pada umumnya. Jadi bagaimana kesimpulannya, untuk Mini Pro G H4 A Pro ini sangat memuaskan ya. Jadi ini sangat recommended dibeli dan digunakan bagi Anda yang ingin lampunya itu terang seperti billet namun tidak mau repot bongkar sana sini. Kemudian juga bagi Anda yang tidak mau mengubah tampilan mobilnya itu ada lensa gede ya, jadi maunya seperti OEM. Kemudian yang nggak mau repot juga ketika misal kalau billet beneran itu mati kan kita harus bongkar satu headlamp. Nah kalau ini misal suatu saat nanti lampunya rusak atau mati, maka menggantinya pun juga sangat mudah ya, hanya dicopot pasang udah, jadi nggak perlu dilakukan pembongkaran headlamp. Oke, jadi seperti itu saja video dari saya ya mengenai review dan tutorial pemasangan lampu mini billet ini, Mini Pro G di mobil Ford Everest. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton.